Tinggi, dan pada kali ini Q&A, saya akan berikan Q&A terkait dengan materi yaitu mata rantai CRM. Oke, sebelum saya membahas terkait dengan Q&A, saya ingin klarifikasi, saya ingin konfirmasi, dan saya ingin menginformasikan juga ini teman-teman yang kemarin dalam perkuliahan, dalam diskusinya, dan beberapa makalah maupun beberapa materi yang diberikan kepada saya. Gini, di materi mata rantai nilai ini atau rantai nilai CRM ini kebanyakan masih materi yang belum pada substansi nilainya, belum pada substansi pembahasannya. Kenapa seperti itu? Ya, karena banyak sekali ulasan materinya, ulasan rantai nilainya ini kurang dibahas secara intens, dan bahkan tidak dimasukkan menjadi seutamanya. Di beberapa kelompok, di beberapa makalah, di beberapa kelas, saya lihat masih belum menyentuh sama sekali. Bahkan pada materi yang diberikan pun itu belum menyentuh kepada CRM. Kalaupun sudah beberapa ada yang sudah tepat sesuai dengan materinya, pada kenyataannya pembahasannya ini masih jauh dari pembahasan hal tersebut. Jadi gini, saya menduga teman-teman ini tidak membaca materinya. Saya juga menduga teman-teman ini, mohon maaf, penyakit kelas juga masih akan muncul, yaitu apa? Hanya sekedar bertanya tanpa pernah ada tanggung jawab, tanpa pernah ada keterkaitan, atau tanpa pernah ada tanggung jawab pertanyaan dengan materi yang sedang dijalankan. Jadi kebanyakan saya kemarin membaca beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sudah dilontarkan, yang sudah dibahas di sini. Materinya apa, pembahasannya apa? Pembahasannya lebih kepada teknis, pembahasannya lebih kepada hal yang di luar dari materi, substansi materinya. Yang sebenarnya benar juga, secara teknis tersebut juga akan dikaji, tapi di pertemuan berikutnya. Jadi kalau kita melihatnya gini, ruang lingkup dari materi ini, katakanlah dari angka 0 sampai angka 1 sampai angka 25. Pertanyaan ini ada di step ke-26, bahkan sampai step 100. Nah, ini berarti kan materinya di luar substansi. Maka setelah kemarin saya kumpulkan pertanyaan-pertanyaan dan saya saring-saring pertanyaannya, maka saya hanya akan cukup menjawab dari beberapa pertanyaan yang sudah saya anggap mewakili dari materi ini. Selebihnya tidak mewakili dari materi ini, meskipun mewakili dari CRM, tapi tidak mewakili dari materi ini. Maka akan saya jawab, mungkin akan saya ulas dan saya jawab di pertemuan-pertemuan berikutnya yang terkait dengan substansi dan juga materi tersebut. Itu. Bahkan gini, ada materi-materi, ada pertanyaan-pertanyaan yang diberikan yang sifatnya general, dan bahkan kesannya adalah yang penting bertanya. Apa sih kendala? Bagaimana pelaksanaannya? Mana yang terbaik di antara ini? Mana ini dan sebagainya. Itu saya anggap sebagai pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul, yang gimana ya? Yang jelas pokoknya bertanya aja tanpa pernah ada tanggung jawab terkait dengan pembahasan materinya ini. Nah, dari berbagai pertanyaan yang saya kumpulkan dari teman-teman di berbagai kelas ini, hanya beberapa saja yang saya jawab. Karena apa? Mewakili dari materinya. Di luar tersebut tidak mewakili dari materi dan tidak akan saya jawab. Karena biasanya gini, teman-teman mendengar clue apa yang ada dalam pikirannya, sekiranya dia bisa meluapkan dari ilustrasi maupun dari intuisinya, pasti akan dilontarkan. Dan yang jawab pun juga pasti akan gak karu-karuan. Maka kesimpulan saya, banyak sekali pertanyaan yang ini materinya apa, pertanyaan apa, jawabannya pun juga apa. Oke, saya himbau untuk di beberapa pembahasan berikutnya dan beberapa pertemuan berikutnya untuk lebih fokus, untuk lebih konsen, untuk lebih berjalan pada materi tersebut. Jadi jangan sampai kita out of the box, sampai kita itu di luar materinya. Karena nanti ada pembahasan sendiri terkait dengan hal yang secara teknis yang lebih detail, nanti akan kita bahas lagi di materi-materi berikutnya. Maka saran saya, baca dulu, baca lagi, dan baca terus terkait dengan materi yang sudah diberikan kepada teman-teman. Dan kelompok yang maju, saya himbau kalian bertanggung jawab terkait dengan pemahaman teman-teman satu kelas. Karena materi kalian salah, teman-teman pun juga akan mendapatkan materi dan pemahaman yang salah dari materi yang saya ajar. Oke. Karena saya berbicara seperti itu karena ada satu pertanyaan yang ingin saya jawab pertama, yaitu seperti ini.
ini ulasan materinya judulnya adalah value chain atau mata rantai. Seharusnya fokus membahas tentang value chain-nya. Malah pembahasannya atau makalahnya atau materinya itu malah fokus kepada CRM-nya dan kurang detail kepada value chain. Bahkan CRM pun kurang detail. Maka ini menjadi sindiran utamanya, menjadi sindiran utama bagi kita. Dan sebenarnya apa sih fungsi memahami value chain dalam lingkup CRM? Oke, tadi sudah saya jawab di materi value chain-nya atau materi mata rantainya, yaitu ilustrasi rantai nilai. Ini seperti hanya rantai yang ada dalam kendaraan yang dimana saling melengkapi dan saling mendukung demi berjalannya kendaraan, demi berjalannya suatu tujuan. Maka rantai ini seharusnya saling kuat dan saling bersinergi satu sama lain. Oke, itu. Nanti silakan untuk jawabannya silakan dilihat di video sebelumnya. Oke, ini dia rumah sendirian. Dan yang kedua, ini. Oh ya, tadi terkait dengan pembahasan di pendukung yang ada step dan juga ada pendukung. Pendukung di sini ada SDM, ya kan? Maka ada pertanyaan seperti ini, yang bagaimana perusahaan dalam meningkatkan kinerja karyawan untuk memaksimalkan program CRM. Sebenarnya ini pun masih juga, kalau saya anggap ini pun juga masih terlalu umum ya, kurang spesifik, atau bahkan nanti di pembahasan berikutnya juga ada terkait dengan pembahasan SDM juga ada. Tapi di sini saya ingin jawab aja sekalian gini. Bagaimana perusahaan meningkatkan SDM-nya dalam rangka program CRM yang baru, apalagi dengan program value chain tadi. Pertanyaannya kan gini, SDM itu kan kalau kita jalankan, kalau kita dalam manajemen, mungkin dalam pembiayaan ya, SDM ini bisa termasuk kepada suatu unsur dalam produksi yang paling menyerap banyak sekali anggaran. Maka alternatifnya kalau ada teknologi itu pasti akan terwakilkan. Cuman kita lihat dulu produksinya seperti apa, atau mungkin jalannya perusahaan akan seperti apa. Kalau memang SDM menjadi kunci utamanya, meskipun ada mesin, meskipun ada teknologi yang lain, tapi tetap menggunakan SDM, tetap masih menggunakan SDM sebagai jalan utamanya, maka di perusahaan sudah menerapkan, di mana ada sistem baru dalam teknologi, pasti akan ada penataran atau penggemblengan atau mungkin workshop dan sebagainya terkait dengan SDM-nya. Kalau memang tidak support, katakanlah ada nggak perusahaan yang mengganti SDM-nya total? Banyak. Dulu katakanlah orang bisa open, lulusan SMA masuk kantoran bisa open dan dia jadi bagian office, ya, bisa. Tapi kalau sekarang tidak cukup dengan SMA boleh masuk dan SMA boleh bisa direkrut, tapi kenyataannya SMA dipekerjakan yang mohon maaf tidak kantoran, tapi lebih kepada pekerjaan lapangan. Gini. Sedangkan yang untuk office dan sebagainya adalah tenaga yang dari minimal diploma. Itu menunjukkan bahwasannya pada kenyataannya dalam SDM pun perusahaan juga tidak sesaklek harus menggunakan SDM tersebut. Kalau memang memungkinkan untuk diganti atau mungkin untuk diupgrade. Oke. Nanti pembahasan SDM juga akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ada juga SDM terkait dengan hal tersebut. Oke. Dan pertanyaan selanjutnya terkait dengan tadi juga dibahas terkait dengan siklus hidup pelanggan. Padahal kita sudah mengetahui siklus hidup produk. Ini ada siklus hidup pelanggan. Seperti apa sih fasenya dan seperti apa tahapannya? Oke, ini sangat menarik. Nanti pun juga akan dibahas. Gini, siklus hidup pelanggan, saya ilustrasikan ya, kalau kita menjadi seorang produsen atau seorang penjual, siklus hidupnya seperti ini. Kalau tidak menjadi, yang pertama adalah berharap pelanggan itu menjadi pelanggan baru. Jadi produsen atau penjual setidaknya dia berharap mendapatkan pelanggan baru. Oke. Apakah pelanggan baru ini lantas kita abaikan? Kalau sudah mereka dapat pelanggan baru, apakah pelanggan baru itu hanya ada di awal musim aja atau di tengah musim atau kapan? Ya sepanjang musim harapannya adalah dia akan mendapatkan pelanggan baru. Terus
Bagaimana dengan pelanggan lama? Ya, pelanggan yang sudah ada atau mungkin pelanggan lama atau pelanggan yang sudah berjalan, diapakan? Ya kita tetap berharap. Jadi kita pun selain mendapatkan pelanggan baru juga memperoleh keuntungan, atau meningkatkan juga keuntungan dari pelanggan yang sudah ada. Yang pertama, ya harapan kita ya dijupuk lah atau diambil lah atau mungkin dibelilah sama pelanggan-pelanggan baru. Tapi pelanggan yang sudah ada, yang sudah berjalan, kita pun juga akan meningkatkan keuntungan dari pelanggan yang sudah ada. Dengan kata lain, sampai kapanpun kepuasan pasti ada. Karena pelanggan baru itu juga berharap puas. Pelanggan yang sudah berjalan pun juga dia sudah mendapatkan kepuasan dan dia sudah menaruh kepuasan kepada kita. Dan pada puncaknya adalah pelanggan tersebut menjadi pelanggan yang seumur hidup. Jadi kita selalu menggantungkan kepada dia. Berarti kita menggantungkan hidup kita kepada dia. Atau dengan kata lain, kita sangat diuntungkan sekali dengan dia mau menjadi pelanggan seumur hidup. Itu. Dan dia pun, kenapa kok dia mau menjadi pelanggan seumur hidup? Karena dia pun, pelanggan pun juga merasa sudah diuntungkan dengan keberadaan kita terkait dengan produk yang kita tawarkan kepada mereka. Oke. Dan jangan sampai pada fase berikutnya adalah menjadi penurunan, tidak lagi menjadi pelanggan kepada kita. Pelanggan baru sudah kena menjadi pelanggan lama yang juga ditingkatkan nilainya. Nanti ada kiat-kiatnya juga di step berikutnya kita akan bahas bagaimana cara kita meningkatkan keuntungan dari pelanggan yang sudah ada, dan bahkan bagaimana cara kita itu menyulap menjadi pelanggan yang seumur hidup. Dan jangan sampai pelanggan tersebut memutus hubungan dengan kita, atau dengan kata lain disappointing atau kecewa dengan pelayanan maupun dengan produk yang kita tawarkan kepada mereka. Baik, itu yang saya anggap mewakili dari materi ini ya. Yang saya anggap dari beberapa pertanyaan yang saya saring yang sangat mewakili dari materi value chain atau nilai rantai nilai dari CRM ini. Dan himbauan saya kembali lagi, mohon teman-teman, materi apapun, baik materi ini maupun materi yang lain, maupun perkuliahan ini maupun perkuliahan yang lain, saya harap teman-teman tetap membaca dulu, membaca lagi, dan membaca terus terkait dengan materinya. Jangan sampai kita hanya sekedar bertanya, apalagi pada kenyataannya pertanyaan kita jauh dari substansi nilai dari pembahasan dan tema yang kita angkat pada pertemuan tersebut. Baik, sekian dari saya. CRM Q&A mata rantai nilai dari CRM saya akhiri sampai sekian. Jika video ini bermanfaat, jika pemaparan ini bermanfaat, silakan like, comment, subscribe, and share. Sekian dari saya Dio Sitiki, dan sampai jumpa.